Selamat pagi semua, saya Kisha dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual akan mempresentasikan tentang struktur dan cerpen Cuma Teman karya Raditya Dika. Cuma Teman adalah sebuah cerita yang menggambarkan kompleksitas hubungan persahabatan antara Audi dan Bimo. Struktur pertama yaitu abstraksi. Cerita ini mengikuti perjalanan karakter utama yaitu Bimo dan Audi yang menemukan arti sejati dari persahabatan melalui pengalaman-pengalaman yang mengharukan dan menggelitik. Melalui interaksi dengan karakter-karakter lain, terutama Audi, teman dekat dari Bimo, dan karakter utama yaitu Bimo, mengalami perubahan signifikan dalam pandangannya terhadap hubungan sosial dan emosional. Cerita ini menyoroti pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan pengertian dalam membangun hubungan yang kokoh dan bermakna. Lalu struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi dalam cerita ini dimulai pada kalimat, kalau ada yang bilang cewek sama cowok mustahil bisa sahabatan tanpa ada perasaan, bawa orangnya ke depanku, kata Audi. Karena aku tahu dengan pasti, aku, Audi, adalah seorang perempuan, dan aku juga tahu Bimo, sahabatku, adalah laki-laki. Bisa kok kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Orientasi tersebut berakhir pada kalimat, bedanya saat ini Bimo tidak punya siapa-siapa, aku punya David. Lalu struktur yang ketiga terdapat komplikasi. Komplikasi dari cerita ini dimulai pada kalimat, di ruang food testing, satu demi satu makanan datang. Kami duduk di sebuah meja yang terlalu besar untuk 3 orang. Calon mertua yang datang hampir bersamaan dengan aku dan Bimo ada di ujung meja, sementara aku dan Bimo duduk bersebelahan di ujung yang lain. Komplikasi ini berakhir pada kalimat, kita keluar aja, kataku kepada Bimo. Aku lalu pamit kepada calon mertuaku sambil menarik lengan baju Bimo menuntunnya keluar dari ruangan food testing. Lalu struktur yang keempat terdapat evaluasi. Evaluasi dari cerpen ini terdapat pada kalimat, aku dan Bimo berhadapan di depan mobilnya, di parkiran. Aku masih tidak menduga Bimo mengatakan hal seperti itu kepadaku. Lo balik deh sekarang, beneran, lo maunya apa? Dengan ngomong kayak gitu lo mau apa? Kata Audi. Lalu evaluasi ini berakhir pada kalimat, itu adalah kata terakhir yang aku ucapkan ke dia. Lalu struktur yang keenam terdapat resolusi. Resolusi dari cerpen Cuma Teman ini adalah dimulai dari, berkat dipingit, pertemuanku kembali dengan David benar-benar ketika hendak ijab kabul. Selesai ijab kabul, kami lantas resepsi. Di atas pelaminan, kami juga belum sempat ngobrol satu dengan lainnya. Tamu keburu datang silih berganti, salaman bersambut salaman lagi. Begitu terus setelah beberapa saat, barulah kami bisa bernapas lega. Kami duduk sebentar sambil minum air putih dari gelas plastik. Lalu, resolusi ini berakhir pada kata aku tertawa. Ah, David, kamu adalah bukti mimpi bisa menjadi kenyataan. Lalu struktur cerpen yang terakhir yaitu koda. Berawal dari kalimat, Bimo bernyanyi dengan nada-nada yang indah. Begitu indahnya, sampai beberapa orang yang sedang mengantri kambing guling berhenti untuk mendengarkan sejenak. Lalu berakhir kepada kalimat, tidak seperti di film, kehidupan nyata bisa punya ending yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur dari cerpen ini. Yang pertama terdapat tema. Tema dari cerpen ini adalah persahabatan. Lalu yang kedua terdapat alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju. Lalu yang ketiga terdapat tokoh. Yang pertama adalah Audi. Audi merupakan seorang protagonis. Yang kedua terdapat Bimo. Bimo juga merupakan seorang protagonis. Yang ketiga adalah David, calon atau suami dari Audi, yang merupakan protagonis atau penyabar. Lalu yang keempat terdapat calon ibu mertua Audi. Lalu yang keempat ada amanat. Cerita ini menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan persahabatan. Cerita ini juga menggambarkan nilai persahabatan yang sejati, di
di mana hubungan yang kuat dibangun atas dasar kejujuran, kesetiaan, dan pengertian satu sama lain. Akhir cerita tidak selalu mendapatkan happy ending seperti yang ada di film-film. Lalu yang kelima, terdapat latar. Setting cerita ini sebagian besar berlangsung di berbagai tempat di Jakarta, Indonesia, seperti kampus, restoran, dan rumah. Setting ini menciptakan latar belakang yang nyata dan terasa akrab bagi para pembaca, mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat latar waktu. Latar waktu yang berada dalam cerpen ini adalah latar waktu siang. Lalu selanjutnya terdapat sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama, yaitu Audi. Lalu selanjutnya terdapat gaya bahasa. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana namun kuat untuk menggambarkan emosi dan konflik dalam cerita. Dialog antar karakter terasa alami dan menghidupkan suasana cerita. Lalu terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari cerita pendek tersebut adalah bahwa kehidupan tidak selalu sama seperti dalam film, di mana segalanya berakhir dengan bahagia. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan dan masalah yang harus dihadapi dengan bijaksana. Meskipun Audi dan Bimo memiliki hubungan persahabatan yang kuat, perasaan romantis yang muncul dari Bimo tidak selalu dapat diterima oleh Audi. Audi memilih untuk tetap setia pada hubungannya dengan David dan memutuskan untuk menegaskan bahwa perasaan romantis antara dia dan Bimo tidak akan pernah berkembang. Pada akhirnya, Audi memilih untuk menjaga komitmennya pada David dan memilih untuk melanjutkan hubungan mereka dengan kebahagiaan yang berakhir dengan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan nyata seringkali penuh dengan kompleksitas dan keputusan sulit yang harus dibuat. Sekian presentasi cerpen, struktur, dan unsur cerpen Cuma Teman dari saya. Sekian, terima kasih.